Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Walaupun mungkin di luar cuacanya mendung, tapi saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini hatinya penuh dengan sukacita, amin. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Di pagi ini kami masih hidup, kami masih bernafas dengan baik. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berhenti untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu, hati kami haus untuk menyembah Engkau. Kami ingin lebih dekat padamu Tuhan. Kami ingin menaikkan penyembahan kami kepadamu. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap hati kami terbuka. Kau melihat setiap kerinduan kami. Apa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biar Kau jamah setiap hati kami. Kau mengurapi kami. Kami mendapatkan perubahan. Suatu kami keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku tersungkur ku di kaki-Mu.
merasakan hadirat-Mu. Kami tak akan melepaskan-Mu Tuhan. Melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, sepanjang hidup kami. Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, itulah kerinduanku. Mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiran dan kehendak kami mau serahkan seluruhnya kepada-Mu. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Jadikan ku bejana. Jadikan ku untuk kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami mau mengiring
Engkau seumur hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kini kami siap untuk menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya bersama katakan, amin. Kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama. Walaupun kita tidak bisa bersalaman, tapi boleh tengok kanan kirinya dan katakan, Engkau luar biasa hari ini. Dan kita mau katakan, Engkau baik, sangat baik. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat namamu, masuk hadirat-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Katakan dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau, katakan dari hatimu, Kau sangat baik Tuhan. Amin. Baik, sangat baik. Bersama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Inilah firman yang saya percaya dan kita semua percaya, amin, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Kita mau terus memuji Tuhan, terpujilah namamu, amin. Mari dengan lebih semangat lagi, biar pagi ini hati kita penuh dengan sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu
Tuhan, silakan duduk. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan indah dan yang terbaik sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur, Bapa. Bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. dalam hidupku. Bersyukur, haleluya. Kami sembah Engkau pagi ini. Kami tinggikan Tuhan pagi ini. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, Engkau yang layak terima penghormatan kami. Mari menyembah Tuhan pagi ini. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Dia ada di sini. Hadiratnya ada di tempat ini. Tuhan siap akan selalu melawat kita, memulihkan umatnya, menyembuhkan sakit penyakitmu. Datang pada Yesus dengan hati yang terbuka. Harapkan Tuhan, harapkan lawatannya pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami angkat jiwa kami kepadamu. Mari Bapa, pengurapan-Mu mengalir di tempat ini. Dahsyat, makin dahsyat menjamah setiap umat-Mu. Umat-Mu yang datang dengan beban berat, Engkau beri kelegaan. Umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Umat-Mu yang merasa terhilang, Engkau selamatkan pagi ini. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang penuh berkat bagi setiap kami. Karena kami datang pagi ini bukan sekedar kami datang ibadah biasa. Tapi kami tahu pagi ini kami menghadap Tuhan yang maha tinggi. Pencipta alam semesta, juru selamat semua manusia. Dan kami yakin perjumpaan dengan Yesus Kristus selalu mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dipulihkan, kami pulang diperbaharui, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa kelegaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tenangkan, teduhkan jiwa kami dan kami buka hati kami siap ditaburi oleh benih kekal firman Allah yang hidup. Di dalam berkat nama anak Allah yang tunggal, Tuhan dan juru selamat kami yang kami cintai, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan syukur. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sebelum duduk, silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini?
Luar biasa, itulah perkataan iman kita. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Kristus, saya ada satu topik mau saya bagikan. Kemenangan orang beriman, dan saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint ya. Untuk memudahkan saudara mengikuti apa yang akan disampaikan. Kemenangan orang beriman, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang rindu saya bagikan dari judul ini. Yang doa saya akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa fokus orang beriman adalah pada kekekalan. Katakan amin. Fokus orang beriman adalah pada kekekalan. Kita nggak boleh lupa itu. Ya, kekayaan, nama besar, jabatan, kehormatan itu sementara. Dan menyedihkan adalah banyak orang yang fokus hidupnya mencari yang sementara. Dia melupakan yang kekal. Berapa banyak orang akhirnya kehilangan keselamatan. Bahkan menukar Yesus demi yang lain. Kalau kita nonton televisi kan, kadang-kadang si ini, si A, si B, tiba-tiba udah jadi kepercayaan seberang lain. Begitu mudah menukar kekekalan, menukar Yesus. Kenapa? Karena belum paham bahwa Yesus lebih berarti dari segala sesuatu. Ada amin? Yesus lebih berarti daripada segala sesuatu. Dan Yesus sanggup kasih kita kekayaan, nama besar, jabatan, dan kehormatan. Amin? Pasti Tuhan sanggup. Saya pernah mendoakan seorang jenderal angkatan darat, bintang 2 Maijen, Kristen. Saya bilang, Pak, jarang-jarang ada Kristen bisa bintang-bintang. Itulah Pak Bobi, puji Tuhan katanya. Yesus sanggup. Jabatan terakhir sebelum pensiun, Aslok, KSAD. Tapi Tuhan bisa angkat dia, bintang 2, sebelum pensiun, asisten logistik KSAD, Republik Indonesia. Kristen, rumahnya di Cijantung, Komplek Kopassus. Wah, saya doa dia kan, dia ada sakit waktu itu, getah bening, mengarah ke kanker. Tapi kisah hidup dia juga bikin saya makin terpukau sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya lihat living proof you are exist. Engkau mampu mempromosikan. Dulu, waktu beliau masih kapten, mayor, letkol di Kopassus, dia cerita, Pak Bobi, saya kalau hari Minggu, saya mesti ke gereja. Jawa Tengah kan markas mereka. Jadi kalau Minggu saya udah pasti ke gereja harus. Saya punya komandan waktu itu di Jakarta seringnya. Kadang-kadang datang mendadak-mendadak. Kalau mendadak-mendadak mending datang hari biasa, hari Minggu. Saya udah janji sama Tuhan. Tuhan saya pokoknya Minggu mesti ke gereja. Karena Minggu libur kan TNI yang di situ. Satu hari komandan datang hari Minggu. Mana sih ini? Waduh. Saya bilang sama asisten saya, kamu wakilin saya deh, saya gak bisa, saya mesti ke gereja. Jadi saudara, dia pilih ke gereja daripada briefing sama komandan. Wah, si komandan ngelihat kan semua anak buahnya. Loh, si ini mana? Siap. Ke gereja, kata anak buahnya. Wah, ke gereja. Ini orang sekarang petinggi negeri ini. Kalau saya sebut semua tahu namanya. Gak usah lah, cukup kisahnya aja supaya saudara tahu. Pak Bobi, habis itu semua teman saya satu lifting bilang gini, wah lu abis lu, mentok lu karir, gak mungkin lu naik, mentok-mentok kolonel kata mereka. Berani, you melawan perintah, itu kan bukan sekedar komandan biasa, petinggi besar itu keluarganya. Ya sudah gak apa-apa, saya udah janji sama Tuhan Yesus kata dia. Dan saya pegang janji saya. Satu hari, kan dia kan terakhir bintang 2. Ada acara di istana, ketemu sama beliau. Kamu, kata si komandan. Siap. Kaget dia, kenapa? Saya sudah bintang 2 Pak Bobi, katanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup meninggikan anak-anaknya.
Dia sanggup mengangkat anak-anaknya yang memikirkan dia lebih dahulu. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, hari ini saya mau katakan ini living proof, orangnya masih hidup sampai hari ini. Masih hidup, masih ada. Bahwa kekayaan, nama besar, jabatan itu Tuhan bisa kasih. Tapi jangan itu yang menjadi prioritas kita. Prioritas kita adalah mencari pengejaran kepada hal yang kekal. Karena itulah yang disediakan Allah buat kita. Ada amin? Untuk apa kita punya, kata Tuhan Yesus, untuk apa kamu punya seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawamu? Haleluya. Untuk apa? Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Amin. Tuhan akan kasih hidup kekal. Dan yang paling penting bagi kita adalah hidup kekal. Tujuan kita adalah surga. Katakan surga. Sekali lagi, surga. Ya, kadang-kadang umat Tuhan harus diingatkan. Karena seringkali kita udah keasikan dengan dunia ini. Benar gak saudara? Bukan yang di sini ya, di tempat lain. Di sini holy, haleluya. Di tempat lain keasikan. Keasikan dengan dunia. Dengan kesenangan dunia. Dia lupa bahwa yang paling penting dalam hidup adalah, apakah kamu yakin kamu punya hidup yang kekal? Karena dalam setiap kehidupan, setelah kehidupan akan ada yang namanya penghakiman. Tapi bagi orang yang telah mengenal dan menerima Yesus, kita tahu kita dihakimi bukan untuk dihukum. Kita masuk penghakiman untuk menerima reward atas hidup kita dalam Kristus. Dan setelah itu kita akan masuk dalam kemuliaan kekal. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Perhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa saudara-saudara? Kekal. Hari ini izinkan saya menjadi perpanjangan suara Tuhan buat kita. Perhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Perhatikan baik, ingat baik. Tujuan kita adalah meraih hidup kekal di surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Menikmati kemuliaan yang Dia berikan kepada kita. Seorang penulis, Rick Warren, pernah dengar nama itu ya? Pasti saudara pernah mendengar, mungkin sering baca bukunya. Rick Warren, dia terkenal dengan buku-buku yang dia tulis. Dia berkata begini, kehidupan ini adalah tahap persiapan untuk masuk surga. Saya setuju dengan perkataan beliau. Kehidupan ini adalah tahap persiapan untuk masuk surga. Apa yang kita lakukan di surga? Baca kitab Wahyu, mereka menyembah dan memuji Allah. Itulah mengapa di dunia ini kita belajar menyembah dan memuji Tuhan. Ada amin? Supaya sampai surga gak bingung. Ih, gimana sih ini? Kok pada tepuk tangan? Saya malu. Nah, jangan. Makanya kalau worship leader bilang, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah. Lakukan with all of your heart. With all of your might, dengan segala kekuatan saudara. Karena tahu satu hari nanti kita akan bersama Allah. Dan yang kita lakukan di sana menurut kitab Wahyu, memuji Allah, menyembah Allah, menikmati keberadaan Tuhan dalam keagungan dan kemuliaan Dia. Mari saudara-saudara, hari ini Allah mengingatkan kita. Fokus orang beriman tidak boleh meleset, gak boleh salah. Fokus kita adalah
hidup kekal di surga, yaitu bersama Yesus Kristus. Ada amin? Gak usah takut dengan kehidupan kita, karena Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Haleluya. Pak, kalau saya cari Tuhan nanti gimana? Waktu saya, kalau saya 1 jam, 2 jam berdoa kan lumayan saya bisa ini. Jangan takut. Setiap waktumu dengan Tuhan itu berharga. Haleluya. Berharga, tidak akan pernah sia-sia. Saudara datang gereja 2 jam, sejam, itu berharga. Mulia di mata Tuhan. Oh, Tuhan menghargai. Dan Tuhan bisa kirim berkat. Gampang kalau mau kirim berkat. Benar gak saudara? Bilang sama sebelah, bilang aja jangan dicolek. Tuhan gampang kirim berkat gitu. Nah, sekali lagi masih ada yang bengong soalnya. Bilang sama sebelah, Tuhan gampang kirim berkat. Amin. Bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Yesus. Tuhan gampang. Gak susah buat Tuhan. Jadi hati-hati, jangan terdistract ya. Terpengaruh. Sehingga kita lupa. Oh iya ya. Jadi hari ini set your goal. Bahwa apa? Tujuan saya yang paling utama, prioritas pertama. Hidup kekal bersama Tuhan. Haleluya. Ketika itu menjadi prioritas kita, maka kita bisa mengatur prioritas-prioritas berikutnya. Tapi jangan takut. Ada orang bilang, oh ikut Tuhan ntar miskin. Nah itu salah. Orang bodoh yang ngomong gitu. Loh Tuhan kaya kok. Amin saudara. Loh alam semesta siapa yang cipta? Tuhan. Berlian siapa yang cipta? Tuhan. Tuhan bisa gak kasih sama kita? Bisa. Orang bodoh yang bilang begitu kan suka kita dengar orang nyinyir ya. Sok rohani, berdoa, ibadah ke gereja, emang bisa dapat duit? Gak tahu. Master kita siapa? Haleluya. Master kita yang punya alam semesta. Mudah sekali kalau dia buka pintu berkat buat anaknya. Ada amin? Langsung. Poin yang kedua saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap hal-hal yang dapat mengaburkan fokus dan tujuan kita. Ada 3 hal. Yang pertama keinginan mata, yang kedua keangkuhan hidup, yang ketiga keinginan daging. Kita buka firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2. Ya, yang bawa Alkitab boleh buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa saudara-saudara? Tetap hidup selama-lamanya. Amin. Hati-hati, 3 hal yang bisa membuat kita berpaling dari tujuan kita yang sejati. Yaitu kata Alkitab apa? Keinginan mata. Ya, keinginan mata. Mata nih danger, betul nggak? Makanya mata mesti dijaga. Nih, om-om yang ada di sini, nggak usah om-om lah, semua pria-pria. Hati-hati dengan matamu, betul? Kalau nakal-nakal, bahaya itu nanti. Pas di rumah lagi berantem sama maitua. Di kantor punya karyawan, bodinya kayak gitar Spanyol. Swiwit, mata kita kan. Tergoda. Akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati, keinginan mata ini bahaya. Makanya mata ini kata Tuhan, kata Alkitab mata itu pelita. Amin, mesti dijaga betul. Mata nih, gak ada habisnya, maunya. Tapi kita kata Alkitab kita harus kendalikan mata kita. Ada amin? Ya kita harus kendalikan mata kita. Berapa banyak juga wanita yang gara-gara mata hancur juga hidupnya. Ya kan gak tahan keinginan mata. Lihat ini beli, lihat itu beli, lihat ini beli, lihat itu beli. Ya kredit card beli. Jebol dah. Ya gak saudara? Jebol dah. Padahal begitu dibeli belum tentu dipakai.
Dipakai pun paling sekali seumur hidup. Tapi keinginan mata, aduh beli. Tanpa sadar merusak dirinya, menghancurkan hidupnya. Padahal Tuhan kasih dia berkat bagus, tapi karena tak terkendali. Alkitab baik mengingatkan kita, hati-hati dengan keinginan mata. Ada amin? Hati-hati dengan keinginan mata. Yang kedua, Alkitab mengingatkan kita hati-hati dengan yang namanya keangkuhan hidup. Dari bahasa Yunani alazoneia, keangkuhan hidup, alazoneia. Apa itu alazoneia? Kalau diterjemahkan di Indonesia kan keangkuhan hidup. Kalau di dalam teks bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani alazoneia, itu maknanya orang yang suka menyombongkan diri. Orang yang suka sesumbar, orang yang suka membual. Hati-hati. Suka sok pamer-pamer, sombong-sombong, Tuhan gak suka. Amin. Tuhan gak suka. Be careful. Alazoneia, keangkuhan hidup. Orang yang suka menyombongkan diri. Orang yang suka sesumbar. Orang yang suka membual. Allah gak suka. Tetap low profile. Walaupun Tuhan sudah berkati kita. Amin. Iya. Yang ketiga, Alkitab mengingatkan kita hati-hati yang namanya keinginan daging. Keinginan daging. Daging di sini bukan daging babi, daging ayam ya. Babi merah, babi kecap, babi hong, babi panggang. Langsung lapar semua nih. Haleluya. Nasi campur yang enak di mana ya? Banyak saudara yang enak-enak. Saya sih penggemar dulu sekarang udah ngurangi. Makanya badan saya segede gini saudara. Keinginan daging yang dimaksud daging di sini bukan daging-daging yang tadi itu ya, yang kita cicipi. Tapi dari bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, shark. S-A-R-X. Dibacanya shark. Artinya apa shark? Shark artinya adalah manusia lama yang terpisah dari Allah dan karenanya lebih menyukai dosa dan melawan Allah. Shark adalah manusia lama yang terpisah dari Allah dan karenanya lebih menyukai dosa dan melawan Allah. Apa itu? Kehidupan kita yang dulu itu seringkali berusaha menarik kita kembali. Ini saudara udah bertobat nih, udah terima Tuhan, udah baptis, udah ikut Yesus. Tapi jujur, dalam hari-hari kita, keinginan masa lalu masih suka menarik gak? Pasti. Ngapain sih jadi Kristen? Susah kan? Udah mesti hidup jujur, mesti hidup bener, gak bisa lagi nipu-nipu. Itu akan selalu menggerogoti kita. Tapi kata Alkitab, hati-hati dengan itu. Karena itulah yang menghancurkan hidup kita. Ada amin? Kalau kita sudah putuskan menjadi pengikut Kristus, maka kita tahu kita akan hidup dalam kejujuran. Haleluya. Kita tahu kita akan hidup dalam kebenaran. Kita tahu waktu kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambah-tambahkan semua dalam hidup kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Be careful, hati-hati 3 hal ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan yang terakhir apa? Keinginan daging. Hati-hati, tarikan-tarikannya begitu kuat. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita perlu untuk fokus dan menang dalam kehidupan ini, dalam perlombaan. Nah, supaya kita bisa menang, kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua iman percaya, yang ketiga semangat. Saya akan bahas dengan cepat ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 35. Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Tuh kita diingetin. Jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Perhatikan, kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin saudara. Perlu yang namanya ketekunan. Ketekunan. Tekunlah mengikut Tuhan. Setialah mengikut Tuhan. Amin. Kadang-kadang hari Minggu kita mungkin bangun badan males, ya enggak?
Aduh rasanya nggak pengen ke gereja. Nah itulah lawan-lawan yang harus kita lawan. Itulah musuh-musuh ketekunan. Kita perlu tekun, kita perlu tekun, kita perlu tekun mencari Tuhan. Haleluya. Kadang waktu kita berdoa ya, mungkin udah ngantuk-ngantuk, aduh ngantuk-ngantuk. Tapi lawan, kita perlu tekun berdoa. Karena kehidupan doa, makin kita berdoa, makin kita akan menikmati. Saya dulu berdoa 2 menit udah tidur. Paling sering saya berdoa malam mau tidur nih ya. Tuhan terima kasih, oh haleluya. Dulu waktu saya masih muda gitu ya, sekarang juga masih muda sih. Aminnya pagi. Loh kok udah pagi ya? Amin Tuhan. Karena susah. Dulu saya saksi Yehova saudara, bukan Kristen. Saksi Yehova itu kan bagi kami saksi Yehova, orang Kristen itu sesat. Saudara ini sesat loh dulu menurut keyakinan saya dulu. Saudara tuh sesat, saya yang benar gitu. Jadi saya akhirnya diinjilin teman-teman waktu saya sekolah. Saya sekolah di SMA 68 di Salemba, seberangnya Rumah Sakit Kareles. Nah teman-teman yang Kristen mereka menginjili saya. Perang ayat berhari-hari, berminggu-minggu, tapi saya kalah terus gitu. Akhirnya saya bilang, kayaknya gua yang sesat, saya bilang gitu sama mereka. Udah, makanya percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, baptis. Iya deh, saya dibaptis. Itu setelah itu nggak gampang. Saya belajar saat teduh, ya belajar berdoa. Aduh, ampun deh, ngantuk bener. Saya melatih diri, Tuhan, saya mau berdoa. Tahu-tahu udah nggak ngerti, udah hilang di antah berantah. Tahu-tahu udah pagi. Oh, udah pagi ya. Tadi malam kayaknya lagi berdoa. Amin Tuhan. Doanya luar biasa saudara. Sampai pagi saya berdoa. Tapi saya melawan, saya melatih. Karena kita perlu yang namanya ketekunan. Saya melatih, dulu kan saya sekolah jam 7 pagi. Saya melatih diri saya harus bangun jam 4. Karena saya mau jam 4 sampai jam 5 saya mau saat teduh. Saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa, saya mau menyembah Tuhan. Baru setelah itu mandi dan berangkat jam 6. Rumah saya di Cempaka Putih waktu itu. Sekolah saya di Salemba. Jadi lumayan jauh. Awal-awal beratnya gak ketolongan. Waduh, minta ampun. Udah berdering kencang-kencang juga. Saya molor lagi gitu saudara. Tapi lama-lama, ayo saya bisa, saya paksa. Akhirnya saya bisa. Bahkan lama-lama saudara, saya gak perlu pakai waker. Tiap buka mata, ini saya tempat tidur, samping saya dinding, ada jam. Begitu saya buka mata, saya lihat jam 4. Gak lewat semenit, gak kurang semenit. Sampai segitunya terlatih. Setiap hari, begitu saya buka mata, pas jam 4. Dalam hati saya, wah pasti dibangunin malaikat nih. Tapi satu hari saya malas, gak tekun. Satu hari saya bangun, seperti biasa. Iya bener jam 4. Gak lewat semenit, gak kurang semenit. Hari itu saya malas. Aduh dalam hati saya, Tuhan masih ngantuk. Nanti lagi deh, 15 menitan ya saya saat teduh. Saya tidur lagi saudara. Baru 3-4 menit lah, belum lelap. Tiba-tiba betis kanan saya nih, kram. Pernah gak kram di tempat tidur? Sakitnya gimana? Na'udzubillah kan? Na'udzubillah. Seumur hidup belum pernah saya kram di tempat tidur. Kram paling kalau saya mau berenang lupa warming up, pasti kram tuh. Pergelangan kaki. Gendut-gendut gini bisa berenang loh saudara. Haleluya. Kram. Kencangnya minta, waduh saya langsung teriak. Loncat saya langsung dari tempat tidur. Waduh saya langsung loncat. Saya langsung bilang gini, Tuhan begitu aja marah. Masa cuma tiduran sebentar, gak boleh. Waduh Tuhan ampun saya bilang. Berapa waktu baru saya ngeh kenapa Tuhan kok tanda kutip ya. Kok saya ngalamin gitu ya. Saya baca Alkitab kan ngajar Tuhan tuh menghajar kita kata Alkitab. Iya ya kalau hari itu dibiarin besok males lagi gak saya? Males lagi. Besok ya males lagi. Kan kebiasaan dari yang sesuatu yang awal-awal dilakukan. Lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi apa? Jadi habit. Tuhan gak mau jadi habit. Saya gak pernah lagi deket sama dia.
Jadi begitu saya mulai nggak tekun, mulai males, tongkat ganjaran, jebret. Seumur hidup baru kali itu saya ngalamin kram di tempat tidur. Rasanya, ngerasain sendiri deh. Jangan. Amin. Teruskan ketekunanmu dalam Tuhan. Ternyata Tuhan memperhatikan loh. Betul gak saudara? Saya alami itu, berarti kan Tuhan memperhatikan. Berarti kan Tuhan menanti saat saya datang ke hadiratnya pagi itu. Amin. Jadi dengar baik, waktu saudara saat teduh, saudara jangan pikir Tuhan gak peduli. Tuhan sangat. Dan Tuhan menantikan saudara datang pada Dia. Haleluya. Tuhan menantikan kalau saudara ke gereja nih, Tuhan nanti ayo anakku, Tuhan tunggu. Kenapa? Tuhan mau kita tekun sama Dia. Amin. Tuhan mau kita tekun. Karena itu yang dibutuhkan. Itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kita butuh yang namanya apa? Iman percaya agar kita menjadi umat pemenang. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuh dengar baik. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi apa saudara-saudara? Upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Ya, saudara jangan takut. Ketika saudara beriman bahwa di atas sana ada Allah yang peduli dan memberi upah, maka Allah akan menjawab iman kita. Kadang persoalan hidup membuat iman kita lemah. Benar gak? Kadang persoalan hidup membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Kadang tekanan hidup membuat kita gak yakin apa Tuhan masih peduli sama kita. Tapi Alkitab berkata pada saudara dan saya hari ini, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Dia memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 2 minggu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang pengusaha. Dia usaha sound system. Ya kayak Bose, JBL itu kan merek-merek dari luar. Ini dia merek Indonesia, dia buat sendiri. Dan untuk karyanya dia dapat penghargaan dari presiden, waktu itu Presiden SBY. Jadi ini orang pinter saudara. Saya ngobrol, sharing sama dia. Dia cerita, Pak Bobi, aduh pandemi nih bener-bener katanya. Saya sempet Pak sampai gak bisa bayar karyawan. Bener-bener. Biasanya yang beli sound system dari dia tuh hotel-hotel, resort-resort wisata. Pokoknya yang membutuhkan sound system yang bagus gitu. Itu kan gara-gara pandemi kan hancur kan. Nah dia juga terdampak. Saya sempat Pak sampai dia sampai mau nangis tuh cerita sama saya tuh. Saya sampai nggak bisa bayar karyawan. Saya datang sama Tuhan Pak. Saya cuma bilang gini, Tuhan cuma Engkau yang saya percaya. Cuma Engkau Tuhan saya. Gak ada lagi yang bisa saya andalin selain Engkau. Kau lihat keadaan saya. Tolonglah saya Tuhan. Sampai mau nangis dia cerita. Saudara ketika dia berdoa. Dia mengimani, meyakini Tuhan itu ada. Tuhan itu peduli. Tuhan itu penolong bagi umatnya. Imannya direspon dari surga meresponi iman itu. Dia cerita sama saya, gak lama habis dia berdoa mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Beriman bahwa Allah memberi upah. Tiba-tiba ada orang datang beli sound system dia. Belinya banyak saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Terbayar Pak Bobi, kata dia semua karyawan saya bayar semua langsung gaji-gaji mereka. God is good all the time. And all the time, God is good. Katakan sama-sama saya, God is good all the time. And all the time, God is good. Saudara percaya? Beri kemuliaan buat Yesus. So hari ini yang ada masalah, lagi ada pergumulan, ingat, Tuhan tidak buta. Amin. Tuhan tidak buta. Tapi mungkin Tuhan sedang menanti imanmu. Haleluya.
Apakah engkau sungguh-sungguh percaya? Apakah engkau berharap, berlutut datang kepadanya seperti yang dilakukan oleh beliau tersebut? Seperti yang kita mau lakukan? Waktu kita datang, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Ingat, Tuhan gak pernah bohong. Percaya kan? Ya, firman Allah ya dan amin. Jadi firman Allah bilang apa hari ini sama kita? Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah itu ada. Dan Allah memberi apa saudara-saudara? Upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari lambaikan tangan. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya sungguh-sungguh mencari Engkau. Ayo katakan sama Tuhan, Tuhan saya sungguh-sungguh mencari Engkau. Yes, biar surga mencatat, surga melihat. Dan waktu saudara mulai berdoa, imanmu akan menjangkau sampai surga. Kepercayaanmu menjangkau sampai surga. Dan buat Allah, pertolongan itu datang indah pada waktunya. Amin. Yang terakhir yang kita butuhkan, semangat. Ya, mari kita lihat Ulangan pasal 1 ayat 38. Ulangan pasal 1 ayat 38, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi ini Tuhan lagi ngomong sama Musa. Karena Tuhan kan tidak izinkan Musa masuk Kanaan karena berdosa. Jadi Tuhan suruhnya nanti si Yosua. Apa pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan ke Yosua? Tuhan bilang di sini tadi, berikan kepadanya semangat. Jadi saudara, orang perlu disemangati. Ada amin? Orang perlu disemangati. Dan saudara perlu juga menyemangati diri saudara. Karena semangat itu akan membuat kita seperti dia akan seperti bahan bakar yang membuat kita maju. Coba orang yang gak punya semangat gimana hidupnya? Loyo, letih dan lesu. Benar? Tapi lihat orang yang bersemangat gimana hidupnya? Semangat, yes. Apalagi mau nembak cewek, ya gak? Yes. Mandinya aja pakai parfum. Yes, semangat. Pedulilah ditolak gak ditolak kan begitu ya. Yang penting semangatnya dulu kan. Jadi hari ini saudara, untuk berhasil sebagai anak Tuhan, berhasil juga dalam kehidupan bidang-bidang aspek kita, kita perlu semangat. Engkau yang sudah kehilangan semangat, engkau yang saat ini lemah, letih dan lesu, engkau yang saat ini hilang pengharapan, saya mau bilang berhenti seperti itu. Amin. Buang itu dari hatimu, buang itu dari pikiranmu. Dan hari ini semangati dirimu bahwa engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang berpaling kepada Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu memberi apa saudara? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah yang utama yang paling penting yang harus kita kejar apa? Hidup yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Doa saya, biarlah firman ini menegak bangkitkan iman kita. Firman ini boleh menjadi berkat, menjadi bekal bagi saudara untuk menjalani hari-hari saudara ke depan. Tuhan memberkati, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Engkau materaikan setiap kebenaran-kebenaran firman ini. Dan hamba berdoa biarlah firman ini akan menjadi rema yang memberkati anak-anak-Mu menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Terima kasih Engkau sudah ingatkan kepada kami semua. Jangan terdistract, ingat tujuan hidupmu adalah hidup yang kekal. Kekekalan itulah yang paling utama. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami dalam hidup ini kami perlu punya semangat. Perlu tekun dan perlu beriman. Karena waktu kami tekun, semangat dan beriman, maka kami tidak jauh dari jawaban Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati iman mereka makin hari boleh makin bertumbuh dan makin kuat di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagang bisnis mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap rumah tangga Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari surga. Suami istri anak saling mengasihi, saling menyayangi, saling mensupport, saling mendoakan, saling menopang. Berkati gereja di tempat ini, gembala sidang, seluruh pengerja, seluruh jemaat, berkat Allah melimpah-limpah atas mereka. Terpuji-puji namamu, dalam nama anak Allah yang tunggal, Tuhan kami yang agung Yesus Kristus, kami alaskan doa dan syukur. Kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama saya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa dan menguatkan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bobby Butar-Butar, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Dan kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada firman yang akan menjadi sia-sia Tuhan. Saat ini Tuhan kami tahu firman itu telah tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Dan biarlah itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Kini kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Sehingga makin banyak orang akan percaya kepadamu Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Tuhan terus memberkati dan memberikan yang terbaik kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberikan yang terbaik dan kita akan melihat pengumuman. Jadi kemarin tanggal 27 itu sudah dilakukan doa pagi pertama di tempat ini. Dan luar biasa banyak jemaat Tuhan yang hadir. Kita bisa melihat banyak anak Tuhan yang merasakan lawatannya melalui pujian dan penyembahan. Maka akan diadakan kembali DPP Rem hari Sabtu tanggal 18 Desember jam 5 pagi. Jadi kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk hadir dan mengikuti doa pagi sehingga akan terjadi lawatan besar untuk kita semua. Oke, baik, mari bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Sidang jemaat yang dikasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Kembalilah engkau dengan menerima segala berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapamu yang ada di surga. Kasih karunia persekutuan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pengurapan, penyertaan, kekuatan yang melimpah dari Roh Kudus. Turun menyertai engkau sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berdoa berkat dan mengimaninya, mari sama-sama saya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.